Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kami akan menyampaikan fadilatul la ilaha illallah, keutamaan bacaan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamati wajhuhu kal badri. Kata Nabi, siapa orang yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali tiap hari, dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Begitu terus setiap harinya dia baca sebanyak 100 kali, mi'ata marrah, 100 kali. Maka apa? Jaa yaumal qiyamati wajhuhu kal badri. Kelak dia datang pada hari kiamat, wajhuhu kal badri, wajahnya seperti rembulan. Wajahnya seperti rembulan, seperti bulan purnama. Kalau kita ingin kelak datang pada hari kiamat dengan wajah yang bersinar seperti sinarnya bulan purnama, maka bacalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali di setiap harinya. Baca ini sahabat Al-Burdah, dibaca, kita amalin. Bismillah, kita perbaiki niat, kita ingin membaca zikir yang akan menjadi penerang wajah kita kelak pada hari kiamat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti itu. Kemudian sini juga ada sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi anallah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali Allah akan berfirman, hambaku telah benar bahwa aku adalah Allah
dan tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Kemudian Allah kembali berfirman, ushidukum ya malaikat, aku bersaksi kepada kalian wahai malaikatku, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Sungguh telah aku ampuni dosanya tuh hamba yang lalu atau yang akan datang. Bagi seorang hamba yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seorang hamba yang berkata seperti ini, pasti Allah akan berfirman kepada tuh hamba, qad ghafartu lahum ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Kemudian Nabi kembali bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Nabi bersabda, siapa orang yang berkata la ilaha illallah khalisan, yakni murni, bacaan la ilaha illallah murni minar riya, murni dari riya, membaca hanya karena manusia. Dia baca bukan karena manusia, dia membaca bukan karena agar dilihat oleh manusia. Mukhlisan, dia membaca la ilaha illallah dengan membersihkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakhalal jannah, maka orang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membaca la ilaha illallah tanpa riya dalam dirinya. Dia membaca la ilaha illallah dibersamakan dengan meninggalkan semua perbuatan yang Allah larang, maka dakhalal jannah, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abdullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba membaca la ilaha illallah dalam keadaan tanpa riya, dalam keadaan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka dakhalal jannah, orang itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, semoga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keutamaan dari la ilaha illallah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'ah in 'asha alfa sanatin la yas'aluhu Allahu an dzambin wahidin. Bahwasanya siapa orang yang di awal ucapannya dia mengatakan la ilaha illallah, dan di akhir dari ucapannya dia juga berkata la ilaha illallah, kemudian orang ini melakukan 1000 dosa kecil, dia melakukan 1000 dosa kecil, itu pun jika dia hidup selama 1000 tahun, maka apa ganjarannya? La yas'aluhullahu an dzambin wahidin, satu dosanya tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini para sahabat. Satu dosanya pun tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba yang awal ucapannya la ilaha illallah dan akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka Allah enggak akan bertanya kepada tuh hamba satu dosa pun yang pernah dilakukan, yakni satu dosa-dosa kecil. Kemudian keutamaan dari bacaan la ilaha illallah, sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah min ghairi ajab, tara biha ta'irun tahtal arsy, yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah, wa yuktabu lahu sawabuhu." Nabi bersabda, siapa orang yang berkata la ilaha illallah tanpa ada rasa pamer. Dia baca la ilallah bukan buat pamer. Dia baca la ilaha illallah tanpa pamer. Maka bacaannya itu akan dibawa terbang oleh seekor burung, akan dibawa ke bawah arsy, bertasbih burung itu bersama dengan orang-orang yang bertasbih ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan pahala itu akan dicatatkan untuknya, untuk orang yang membaca la ilaha illallah tanpa ada unsur pamer sama sekali. Dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah tanpa pamer. Bacaannya akan dibawa oleh seekor burung, dibawa ke bawah arsy, dan akan bertasbih burung itu bersama dengan orang-orang yang bertasbih, dengan makhluknya Allah yang bertasbih sampai hari kiamat, dan pahala itu akan dicatatkan untuknya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begitu besar karunia yang Allah berikan kepada hambanya dengan melalui bacaan la ilaha illallah. Kemudian Nabi kembali bersabda, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri." Nabi bersabda, orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak satu kali saja, kata Nabi, ghufira lahu dzunubuhu, maka dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah. Dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat misla zabadil bahr, sekalipun dosa kecil kita itu seperti buih yang ada di lautan. Ini sahabat Al-Burda tahu buih? Ya, busa itu yang ada di lautan kalau ada ombak datang, itu namanya buih. Sekalipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan, dengan keberkahan bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan keutamaan dari bacaan la ilaha illallah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza marra al-mu'minu 'alal maqabir", apabila seorang mukmin lewat di kuburan, kemudian dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal ini sahabat Al-Burda, harus hafal.
kita baca ini. Kita baca kalau kita lagi lewat kuburan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, begitu. Ya. Apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ada seorang mukmin membaca ini ketika dia lewat di kuburan, melewati kuburan, maka nawwarallahu tilkal qabur atau tilkal kubur kullaha wa ghafara liqailiha wa kataba lahu alfa alfi hasanah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah wa hatta anhu alfa alfi sayyi'ah. Kalau dia baca itu ketika lewat kuburan, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan terangi itu kuburan seluruhnya. Kuburan yang dilewati dengan membaca tadi akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengampuni dosa pembacanya, dan Allah akan mencatatkan 1.000.000 kebaikan bagi orang yang membacanya, dan Allah akan mengangkat 1.000.000 derajat untuknya, dan Allah akan menghapus 1.000.000 keburukan darinya. Itu sahabat, beberapa keutamaan dari bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita bisa menjadi seorang hamba yang selalu lisannya basah dengan bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.